Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Ika Joni dengan NIM 20113523. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak akses pada sistem operasi Linux. Oke, without further ado, let's check it out. Baiklah, pertama-tama kita bisa melihat identitas kita menggunakan perintah ID. Di sini kita bisa lihat ada ID user dan ID group. Lalu juga kita bisa melihat identitas user dengan cara grep dan nama user, lalu /etc dan /passwd. Maka kita bisa lihat di sini identitas user. Lalu kita juga bisa mencari identitas user melalui ID group. Kita bisa lihat di sini ID grupnya adalah 100.000. Kita bisa tuliskan grep 1000 lalu /etc lalu /group. Maka kita akan ditampilkan user dengan ID group 1000. Lalu kita juga bisa memeriksa directory home dengan cara ls -l lalu untuk directory /home dan /user, nama user. Kita bisa lihat di sini bahwa D ini menandakan dia adalah sebuah directory. Lalu hak aksesnya kita bisa lihat di sini. RWX itu user. Yang pertama ini adalah user, untuk user RWX, read, write, dan execute. Lalu ada untuk group RX di sini, read dan execute. Lalu ada untuk other RX juga di sini. Baiklah, lalu kita juga bisa mengubah izin akses dengan menggunakan chmod. Pertama-tama kita buat sebuah file dulu menggunakan perintah touch. Filenya F1, F2, dan F3. Kita cek dulu ls -l. Kita bisa lihat di sini ada file F1, F2, dan F3. Dan kita bisa lihat di sini ada hak akses default dari file yang kita buat, yaitu RW, RW, dan R. Untuk usernya itu read dan write. Untuk grupnya juga read and write. Tapi untuk other-nya itu cuman read. Lalu di sini kita juga bisa melihat nama user dan nama grupnya. Lalu kita bisa mengubah hak akses. Kita akan coba mengubah hak akses pada file F1. Dengan cara kita cek dulu ls -l F1. Kita bisa lihat di sini aksesnya itu RW, RW, dan R. Untuk kali ini kita akan menggunakan metode simbolik, yaitu menggunakan huruf U untuk user, lalu G untuk group, lalu O untuk other, dan A untuk all. Baiklah, yang pertama itu kita coba ubah hak akses user pada F1. Pertama kita coba ubah chmod U plus X. Pada metode simbolik ini, plus itu berfungsi untuk menambahkan hak akses, min itu untuk mengurangi hak akses, lalu sama dengan itu untuk mengubah hak akses. Sini kita coba untuk menambahkan akses execute pada F1.
Lalu kita cek terlebih dahulu. ls min l f1. Oh, maaf. ls min l f1. Maka kita bisa lihat di sini sudah diubah hak akses untuk usernya, sudah ditambahkan execute, dan di sini juga berubah warna filenya, berarti menandakan file tersebut bisa dieksekut. Lalu kita coba ubah hak akses untuk grup pada file f1. chmod g sama dengan w f1. Lalu kita ubah juga chmod pada kita ubah hak akses juga pada othernya. Kita ubah jadi o sama dengan o min r f1. Setelah itu kita lihat ls min l f1. Maka di sini kita bisa lihat sudah diubah semuanya. Dari yang awalnya tadi usernya cuma rw atau read dan write, di sini sekarang sudah diubah menjadi read, write, dan execute. Lalu di sini grupnya yang awalnya read dan write setelah diubah menjadi cuman read saja. Lalu untuk hak akses pada other-nya kita kurangi read-nya, maka sekarang tidak ada apa-apa pada hak akses other-nya. Lalu kita coba untuk mengubah hak akses pada F2. Pertama kita cek dulu terlebih dahulu hak aksesnya F2. Di sini kita bisa lihat hak aksesnya itu default, yaitu RW, RW, dan R. Lalu kita ubah menjadi chmod A sama dengan X. Maka kita akan ubah, kita di sini akan mengubah seluruh hak akses ini menjadi execute semua. F2. Lalu kita coba, kita cek ls min l f2. Maka kita bisa lihat telah diubah aksesnya menjadi execute semua pada file F2. Lalu kita juga bisa mengubah hak akses pada F3. chmod. Di sini kita akan mengubah secara bersamaan untuk user, group, dan other-nya. Kita tambahkan execute untuk user. Pada group kita kurangi read-nya. Lalu pada other-nya kita ubah menjadi write saja pada F3. Maaf. Sebentar. chmod O plus X G min R lalu O sama dengan W F3. Baiklah, setelah itu kita cek hak akses pada F3 dengan cara ls min L F3. Maka kita bisa lihat di sini pada usernya kita telah tambahkan execute, lalu pada grupnya kita kurangi read-nya, lalu pada other-nya kita ubah menjadi write saja. Lalu kita juga bisa mengubah hak akses pada sebuah file dengan menggunakan metode angka, yaitu R sama dengan 4, dan W itu sama dengan 2, dan X itu sama dengan 1. Oke. Baiklah, kita akan mengubah hak akses pada F1. Kita cek terlebih dahulu.
ls min l f1. Kita bisa lihat di sini hak aksesnya itu rwx dan write saja, atau tidak ada hak akses pada adat. Kita ubah dengan metode angka dengan cara chmod lalu 751 f1. 751 ini berarti usernya kita beri hak akses read, write, dan execute, yaitu 421 menjadi 7. Lalu grupnya kita beri hak akses 5, yaitu hanya read dan execute, dan othernya kita beri hak akses 1, yaitu hanya execute saja. Lalu kita ubah juga chmod, kita ubah juga hak akses pada F2 dengan cara metode angka 624 F2, lalu chmod 430 pada F3. Lalu di sini kita bisa cek ls min l f1 f2 f3. Kita bisa lihat di sini telah diubah pada user f1 telah diubah menjadi rwx 75 pada grupnya. Kita bisa lihat diubah menjadi rx saja, dan pada othernya kita diubah menjadi execute saja. Begitu juga pada file-file yang file F2 dan F3 ya. Lalu kita juga bisa mengganti kepemilikan dari sebuah file. Pertama kita masuk ke user administrator, sudo su, kita masukkan password. Lalu kita bisa menuliskan dalam sebuah file, kita bisa menuliskan sesuatu dengan cara echo hello f1. Lalu kita lihat ke f1, maka akan ditampilkan yang telah kita tuliskan tadi. Lalu kita bisa melihat kepemilikannya dengan cara ls min l f1. Kita bisa lihat di sini kepemilikannya itu berada di user Gusti. Maka kita akan ubah dengan cara kita akan tambahkan user baru dulu. Add user dengan cara add user. Lalu di sini kita beri nama student 1 pada F1. Baiklah. Maaf, saya lupa untuk menambahkan usernya terlebih dahulu. Untuk menambahkan user itu add user dan nama usernya. Student 1. Kita tambahkan password. Lalu kita ketikkan Y. Setelah itu kita tambahkan, maka kita akan mengubah, lalu kita ubah kepemilikan dari file F1 tadi dengan cara chown student 1 F1. Setelah itu kita lihat dan kita cek dulu apakah berhasil. Ya, di sini sudah berhasil. Kita ubah kepemilikan dari file F1 tersebut yang tadinya dimiliki oleh user Gusti, lalu di sini kita ubah menjadi dimiliki oleh user student 1. Setelah itu, untuk keluar dari sini kita bisa ketikkan exit. Kita juga bisa mengubah
izin home directory pada user kita. Pertama kita coba lihat ls -l /home sini kita bisa lihat. Lalu kita akan mengubah mengubah izin home directory user kita. Pertama kita masuk ke folder root dulu, sudo su, lalu kita chmod g plus rwx /home / nama user. Lalu kita cek lagi ls -l /home /user /home saja. Oke, kita bisa lihat di sini tadi setelah diubah akses atau mengubah izin home directory user kita yang tadinya cuman rx sekarang sudah menjadi rwx, atau pada izin akses grupnya sudah diubah menjadi read, write, dan execute. Kita clear sebentar. Lalu kita lihat, kita akan ubah, kita lihat akses pada ls f1. Lalu kita akan mengurangi hak akses pada user pada file f1. Kita akan buktikan, yaitu dengan cara chmod u-r f1. Maka kita lihat lagi ls -l f1 bahwa pada usernya telah dikurangi untuk read-nya. Lalu kita masuk pada user student 1. Setelah itu kita buka file f1. Maka permission denied atau tidak diizinkan dikarenakan karena pada file f1 telah dihapuskan izin akses untuk read pada usernya, maka tidak bisa dibaca oleh student atau oleh usernya itu sendiri. Lalu kita akan ubah chmod u+r f1. Lalu kita lihat lagi cat f1, maka sudah bisa dilihat oleh user student 1. Lalu kita juga bisa exit di sini. Setelah itu kita juga bisa mengubah izin akses grup pada suatu file. Dengan cara pertama-tama masuk ke dalam folder root. Lalu kita lihat ls -l f1. Kita lihat di sini grupnya itu
adalah pada grup Gusti, kita akan ubah dengan menggunakan ch grp. Yaitu ch grp, lalu kita ubah menjadi, grupnya itu kita ubah menjadi grup 1, F1. Maaf, chgrp. Oh baik mas. Exit. Clear script. Sudo su ls min l f1 chgrp. Baiklah, saya tadi salah, maaf. Clear chgrp root f1. Lalu baru kita tuliskan chgrp dengan grup yang baru, yaitu saya akan di sini buat grup 1 f1. Maaf, tetap tidak bisa ternyata. Baiklah, kita ubah lagi chgrp root f1. Setelah itu kita lihat di sini dengan menggunakan ls min l f1. Maka telah diubah grupnya tadi menjadi dari yang grup Gusti menjadi grup root. Setelah itu kita akan saya akan menjelaskan user mask pada sistem operasi Linux ini. Pertama kita akan membuat sebuah file baru. Saya akan membuat file dengan perintah touch filemu. Kita lihat ls min l filemu. Kita bisa lihat di sini. Hak aksesnya yaitu rw, dan r. Lalu untuk melihat nilai umax, kita bisa tuliskan umax. Maka di sini akan ada nilai umax 0002. Setelah itu kita akan bisa memodifikasi nilai umax pada suatu file. Kita akan bisa mengubah nilai atau modifikasi nilai umax itu sendiri, yaitu dengan cara kita tuliskan umax 027 misalnya. Kita lihat umax. Maka telah diubah menjadi 0027. Seperti yang kita tahu, hak akses pada suatu file itu akan atau defaultnya atau akan paling mentok itu pada angka 777. Maka di sini kita akan coba untuk membuat sebuah directory. Misalnya mkdir mydir. Lalu kita lihat dengan cara ls min l mydir.
Baiklah, kita cek menggunakan ls min l. Lalu kita bisa lihat di sini my dir itu hak aksesnya telah berubah jadi rwx, r, dan x. Karena nilai hak akses pada sebuah direktori itu mentoknya itu pada 777 dan dikurangi oleh umax-nya itu yang kita telah ubah tadi menjadi 027, yaitu 7 dikurang 0 itu 7. Lalu pada nilai read itu 4 dan nilai read write itu 2 dan execute itu 1, maka 7 adalah 421, yaitu pada usernya pada usernya 421 yaitu read, write, dan execute. Kita bisa lihat di my dir bahwa di usernya itu kita bisa lihat hak aksesnya itu read, write, dan execute. Lalu pada grupnya kita kurangi menjadi 2, yaitu 5, hanya 5. Yang berarti hak aksesnya hanya read dan execute saja. Kita bisa lihat di sini pada my dir. Pada my dir, hak akses pada grup hanya read saja, read dan execute saja. Lalu untuk others-nya kita kurangi menjadi 7, maka pada others-nya hanya akan atau tidak akan sama sekali memiliki hak akses karena menjadi 0. Atau kita bisa tuliskan bahwa setelah dikurangi umax, hak aksesnya hanya menjadi 7, 5, 0. Baiklah, clear. Lalu kita juga bisa membuat umax 077. Umax 077 ini akan membuat sebuah file yang sangat-sangat aman atau sangat-sangat secure karena hanya bisa diakses oleh user itu sendiri dan tidak bisa diakses oleh grup atau other. Saya contohkan, misalnya saya akan membuat sebuah file menggunakan perintah touch, lalu xfile. Lalu kita lihat izin akses pada xfile. Di sini kita bisa lihat file ini sangat-sangat aman karena hanya bisa di-read dan write oleh user itu sendiri, yang tidak bisa diapa-apakan oleh grup dan others. Lalu clear. Kita juga bisa membuat sebuah direktori yang sangat aman, mkdir my dir xdir. Lalu kita lihat ls min l direktori xdir. Kita bisa lihat di sini hanya bisa di read, write, execute oleh seorang user. Kita juga bisa membuktikan dengan cara sudo su dengan masuk ke dalam user baru yang telah kita buat tadi, student 1. Setelah itu kita coba buka file f1, file xfiles yang telah kita buat. Get xfile. Maka kita bisa lihat di sini bahwa permission denied atau izin ditolak karena pada xfile itu izin aksesnya hanya bisa di-read dan write oleh seorang user dan tidak bisa diapa-apakan oleh user-user lain. Baiklah, sekian dari video saya. Semoga bisa membantu teman-teman. Don't forget to like, comment, and subscribe. And bye!